Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang petunjuk-petunjuk itu terkumpul dalam satu kata hudan, maka hudan inilah yang akan membimbing kita menjaga sinyal takwa yang sudah kita hidupkan melalui puasa di bulan suci Ramadan. Penghidupan dan penjagaan sinyal takwa yang telah kita hidupkan di dalam diri kita ini sepanjang tahun. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka yakin, menyembahlah Allah sampai datang satu keyakinan, satu janji Allah, yakni kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri 1446 Hijriah, jamaah Masjid Wringin Anom yang saat ini menggelar salat Id di lapangan tenis PG Wringin Anom, Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah.
Kita ucapkan segala rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak saja Allah telah mempertemukan kita dengan bulan yang agung, bulan suci Ramadan di tahun ini, tetapi Allah berkenan membimbing kita sehingga kita bisa menyelesaikan, bisa menapaki seluruh perjalanan Ramadan dari hari pertama hingga hari terakhir. Kita segenap daya dan upaya kita lakukan. Kita mampu melakukan siam di siang hari selama 30 hari untuk tahun ini, dan qiyamul Ramadan selama 30 malam juga untuk tahun ini, tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu ingatkan ketika kita sholat dengan bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dua hal sesungguhnya yang mendekatkan kita, mengenalkan kita kepada tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah kita. Di mana tauhid uluhiyah adalah kesadaran bahwasanya tidak ada zat yang boleh kita sembah kecuali Allah semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengantarkan kita kepada kesadaran tauhid rububiyah, bahwasanya kita bisa lahir, bisa hidup, bisa eksis dan kelak akan mati insyaallah dengan husnul khatimah hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah menyingkirkan segala penyakit hati, riya, ujub, sumpah atas semua ibadah-ibadah kita, karena kita mengkhususkan ibadah hanya karena Allah semata. Kemudian tauhid rububiyah meniadakan ego kita sebagai hamba yang merasa pintar, merasa soleh, merasa alim, merasa telah beribadah, karena itu semua tidak akan bisa berlaku kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya ihdinas siratal mustaqim, kita meminta senantiasa bimbingan, minta selalu diampu oleh Allah, dituntun oleh Allah, ditunjukkan ke jalan yang lurus, jalan yang bisa menyelamatkan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wal muslimat. Dalam berbagai perjalanan Ramadan kita telah dipertemukan dengan para dai, dengan para pentausiah, baik di kultum Ramadan maupun di sepanjang kajian-kajian Ramadan, yang itu semua rasanya telah lengkap membekali kita bagaimana kita tidak boleh menyikapi Ramadan itu sebagai Tuhan. Janganlah kita menganggap Ramadan itu sebagai Tuhan, tetapi kita harus beribadah, kita alamatkan ketuhanan kita kepada Allah semata. Kunu rabbaniyun, jadilah kalian hamba-hamba Rabb kalian. Wala takunu ramadhaniyun, janganlah kalian menjadi hamba-hamba Ramadan. Seberapa agungnya Ramadan ini dijadikan oleh Allah karena di dalamnya turun Al-Quran, maka segala upaya kebaikan yang kita lakukan menurut petunjuk Nabi SAW menghasilkan ending point yang luar biasa. Selain la'allakum tattaqun adalah penghapusan segala dosa-dosa. Ma taqaddama min dzambih. Tetapi itu semua tidak boleh kemudian melenakan kita bahwa kita menuhankan Ramadan selama kita beribadah di bulan suci Ramadan. Kita harus tetap pada kontrol kesadaran bahwa yang kita lakukan selama Ramadan, kegiatan ke jihad, kemujahadatan kita di dalam ibadah di bulan suci Ramadan itu semata karena kita mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka bertakwa kepada Allah inilah finish akhir yang kita ingin capai, sehingga ketika keluar dari Ramadan, ketika Ramadan telah pergi dari kita, maka semangat siam kita, semangat jiwa qiyamul lail kita, semangat jiwa tilawatul Quran kita tidak luntur hanya gara-gara Ramadan telah pergi dari kita. Inilah yang dimaksud start kesinambungan ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wal musliman. Kita hanya akan merekonstruksi sedikit tentang bagaimana asal-usul dan bagaimana finish kita hidup di dunia ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum ruh kita ditiupkan ke jasad telah
disyahadatkan, telah diambil persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidana. Maka ruh yang belum ditiupkan di dalam jasad itu menjawab, benar ya Roh, bahwa engkau adalah, aku persaksikan bahwa engkau adalah Rohku. Inilah sebenarnya chip yang kemudian dimasukkan ke dalam jasad manusia. Maka bayi semua yang lahir menurut Nabi SAW adalah dalam keadaan suci. Kullu maulidin, setiap kelahiran itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bertauhid, berkecenderungan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Maka Idul Fitri yang apabila sebelum masuk Ramadan kemudian kita diberikan satu silabus peribadatan, man shoma Ramadan, malamnya man qoma Ramadan, dengan dasar iman wahtisaban, maka hasilnya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ini adalah semacam petunjuk-petunjuk Allah melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau puasa adalah melahirkan sinyal takwa, di mana chip takwa itu atau sel-sel takwa itu sudah berada di dalam jiwa setiap manusia sebenarnya. Kemudian puasa inilah yang menghidupkan atau kemudian mengonkan chip takwa itu. Kemudian petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita melanggengkan, memelihara dan menjaga sinyal takwa itu hingga kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian Ramadan kita diberi setumpuk silabus dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan-bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang petunjuk-petunjuk itu terkumpul dalam satu kata hudan, maka hudan inilah yang akan membimbing kita menjaga sinyal takwa yang sudah kita hidupkan melalui puasa di bulan suci Ramadan. Penghidupan dan penjagaan sinyal takwa yang telah kita hidupkan di dalam diri kita ini sepanjang tahun, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita bahwa chip yang ada di dalam jiwa, yang ada di dalam setiap raga manusia ini selalu disertai dengan gangguan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa manusia ini dibekali satu chip, microchip yang bernama fujur dan bernama ketakwaan. Maka fujur yang mengganggu ketakwaan ini sebisa mungkin harus kita redam, kita tekan, dan ketakwaan inilah, microchip ketakwaan inilah yang kemudian harus kita hidupkan dan harus kita jaga sepanjang hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka yakin. Beribadalah, bertakwalah, menyembahlah Allah kalian kepada Rabb kalian sampai datang satu keyakinan, satu janji Allah, yakni kematian. Maka tugas bertakwa kita, tugas memelihara sinyal takwa kita adalah tidak berhenti sampai Ramadan berhenti, tidak berhenti sampai Syawal nanti berhenti, tetapi harus sampai kapanpun, sampai kita menemui ajal kita. Maka di dalam doa-doa kita, ya muqallibal qulub tsabit qulubi ala dinik, ya Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Inilah penjagaan-penjagaan terhadap sinyal takwa yang telah dihidupkan dari microchip yang dimulai sejak Ramadan, sejak peribadatan bulan suci Ramadan, siang puasa, malam qiyamul Ramadan. Maka setelah sinyal takwa itu hidup, maka kita bertugas untuk menaikkan barnya, menaikkan kekuatan sinyal itu dengan petunjuk Allah, tentunya dengan hidayah-hidayah Allah yang terkumpul dalam kata hudan. Kitab Al-Quran inilah yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, bimbingan, petunjuk, tuntunan bagi orang-orang yang telah menghidupkan sinyal takwanya, bagi orang-orang yang telah menghidupkan sinyal takwa di dalam jiwanya. Microchipnya telah dihidupkan, kemudian dalam rangka menjaga, kemudian merawat, kemudian meningkatkan kualitas sinyal atau bersinyal itu. Maka kita diberi petunjuk di dalam surat Al-Baqarah itu, alladzina yu'minuna bil ghaib,
yakni mereka yang senantiasa menjaga diri di dalam keyakinannya, kepercayaannya terhadap hal-hal yang gaib, surga neraka belum kita ketahui saat ini, belum bahkan orang-orang yang meninggal ratusan ribuan jutaan tahun yang lalu pun tidak juga memberikan kabar kepada kita bahwa kelak ada alam barzah, kelak ada alam kubur, kelak ada kebangkitan, kelak akan ada siksa kubur, ada nikmat kubur dan seterusnya. Maka disinilah diperlukan keyakinan kita, dan hanya orang-orang yang telah menghidupkan sinyal takwanya saja yang akan meyakini bahwa ada hal-hal yang gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tampak, maka orang-orang kafir senantiasa selalu mempertanyakan keberadaan Tuhan itu, keberadaan Allah itu kepada para pembawa risalah. Setiap nabi senantiasa ditantang oleh para orang-orang yang menyangkalnya untuk bisa menunjukkan Tuhanmu itu yang mana. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, cukuplah dengan ketakwaan, cukuplah dengan sinyal yang sudah hidup itu, microchip yang telah nyala itulah, yang telah on itulah, kita kemudian dibimbing bahwasanya kita harus merawat keyakinan kepada hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat. Maka kemudian implementasi dari keyakinan terhadap sesuatu yang tidak terlihat itu adalah dengan kita mendirikan sholat, baik sholat fardu terutama pastinya, dan sholat-sholat sunnah yang telah dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuqimunas sholat, mendirikan sholat dengan kata yuqimun, dengan kata fi'il mudhari', dengan kata yang kontinu. Artinya tidak hanya sholat selesai, tetapi sepanjang hidup sholat. Usai sholat, bagaimana mengimplementasikan sholat itu, bagaimana kita bisa menjadikan sholat itu betul-betul bisa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Disinilah hanya orang-orang yang muttaqin, hanya orang-orang yang telah lulus di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang telah diberikan garansi oleh Allah, la'allakum tattaqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang-orang yang telah hidup sinyal takwanya, pasti seberapapun kadarnya dia punya kesadaran bahwa di dalam hartanya ada hak dari orang lisyairi wal mahrum, ada hak orang yang meminta-minta, baik orang-orang itu mengutarakan kebutuhannya maupun yang tidak mengutarakan kepada kita. Artinya di dalam setiap harta kita ini ada hak orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan. Orang yang telah hidup sinyal takwanya, maka dia akan memiliki kepekaan bagaimana dia menjaga hubungan baik kepada Allah, yakni mendirikan sholat, menyembah kepada Allah, dan mendistribusikan harta, mendistribusikan kepemilikannya kepada sesama manusia. Dengan kata lain, hablum minallah tumbuh subur, dan hablum minannasnya juga tumbuh dengan lancar dan dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang kita sebut sebagai sinyal takwa yang telah diperoleh ketika kita hidupkan di sepanjang Ramadan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala bimbingkan dan tuntunkan. Maka ketika masuk bulan Syawal, kita akan memaknai bulan Syawal hanya orang-orang yang telah memenuhi kualifikasi lulus di dalam peribadatan di bulan suci Ramadan, dan seberapapun kadarnya telah Allah berikan kualifikasi sebagai la'allakum tattaqun, maka dia akan menyikapi bulan Syawal ini sebagai bulan yang akan merubah diri kita, di mana sebelum kita masuki bulan Ramadan kita menjadi suatu pribadi yang sangat berkekurangan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk dalam bulan Ramadan, sahrul tarbiyah, kita berlatih sedemikian rupa. Tidak ada kita dalam sepanjang hidup kita selain bulan Ramadan yang bisa istiqomah full selama sebulan itu sholat malam 11 rakaat seperti halnya di bulan suci Ramadan. Maka bulan suci
Ramadan memberikan garansi secara khusus apabila orang-orang melaksanakan kegiatan peribadatan di bulan suci Ramadan, maka akan diberikan status sebagai orang yang muttaqin dan seluruh dosa-dosanya dihapuskan, dosa-dosa yang telah lalu. Maka orang-orang seperti inilah yang akan bisa mengambil makna bahwa bulan Syawal itu adalah bulan di mana tanggal hari di mana dia mendapati sebagai irtafa'ah, sebagai hari atau sebagai momen peningkatan kualitas iman jelas akan meningkat, kualitas ibadah jelas akan meningkat, kemudian ibadah, kemudian kualitas amal soleh juga akan meningkat, kemudian yang paling tidak boleh ditinggalkan adalah peningkatan akhlakul karimah. Kualitas tidak harus sebanyak ketika bulan Ramadan kita laksanakan. Sholat malam kita tidak harus selalu full 11 rakaat. Bisa jadi di hari-hari biasa kita hanya sholat malam hanya 3 rakaat atau 1 rakaat, bahkan hanya witir saja. Tetapi kontinuitasnya, kualitasnya, hidup dalam kesadaran jiwa takwa kita pelihara sholat malam kita. Puasa meskipun tidak full, yaumul bidnya kadang bolong, Senin Kamisnya kadang bolong, apalagi puasa Daudnya kadang bolong, tetapi ada kesadaran untuk tumbuh di dalam jiwanya, untuk senantiasa ingat terhadap kegiatan, terhadap ibadah yang bernama ibadah puasa. Ada agenda di dalam jiwa seseorang yang telah hidup sinyal takwanya untuk melaksanakan puasa sunnah. Itulah makna bahwa bulan Syawal adalah bulan momen di mana seseorang telah lulus di dalam Ramadan, kemudian mendapati Syawal sebagai momen irtafa'ah, meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua bulan Syawal, ketika seseorang telah lulus di dalam peribadatan, di dalam ketakwaan di bulan suci Ramadan, adalah ibtida'il khair. Syawal adalah awal permulaan kebaikan-kebaikan yang bermodal dari semangat atau energi atau sinyal yang telah hidup di bulan suci Ramadan. Syawal adalah momentum kita mengawali segala kebaikan. Barangkali kita selama ini sebelum Ramadan kita asing dengan qiyamul lail, maka setelah Ramadan, setelah berlatih sedemikian rupa, ada agenda di dalam hidup kita untuk membiasakan atau melanggengkan kebiasaan sholat malam itu, meskipun jumlahnya tidak sebanyak ketika di bulan suci Ramadan. Ada hubungan antar tetangga, ada hubungan antar suami istri, antar keluarga yang selama ini retak, maka Syawal adalah awal permulaan kebaikan, di mana di bulan Syawal inilah kita mulai segalanya dari nol. Kita saling bermaafan, kita saling benahi hubungan sosial kita benahi rasa kepedulian kita. Kalau selama ini ketika kita buka dompet ada uang yang lecek, ada uang yang masih bagus, sama-sama nilainya, selama ini jujur kita yang kita keluarkan yang lecek dulu Bapak Ibu sekalian. Maka inilah kita awali, kita berupaya memberikan sesuatu yang terbaik, yang paling kita suka, yang kita miliki, sama-sama nilainya Rp2.000. Kita buka dompet ada yang lecek, ada yang masih baru, selalu senantiasa selama ini secara refleks kita secara nggak sadar yang kita berikan yang lecek. Maka dari hal yang sekecil inilah kita akan memulai di bulan Syawal ini untuk meningkatkan, untuk memulai kebaikan-kebaikan, dan itu akan teraplikasi dalam seluruh kehidupan kita. Apapun yang kita sukai, yang kita miliki, kita bunuh rasa eman kita dalam rangka kita tukar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa kita seorang yang telah hidup sinyal takwanya, menyelesaikan segala peribadatan di bulan suci Ramadan, oleh karenanya hidup microchipnya, hidup sinyalnya, maka memaknai bulan Syawal ini sebagai bulan imtirar, yakni berkelanjutannya setiap amal soleh. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa analogikan kalau ada seseorang yang kuat, itu tidak sama dengan orang yang memiliki imunitas atau ketahanan. Seorang pelari maraton jarak pendek, dia akan bisa lari kencang tetapi dalam jangka yang pendek. Tetapi seorang pelari
pelari yang jarak jauh, maka dia tidak hanya butuh kekuatan, tetapi butuh ketahanan. Kita di dalam beramal soleh selama bulan suci Ramadan, kekuatan kita dipompa sedemikian rupa, diberikan bekal ketahanan kita, kekuatan kita. Tinggal PR kita, akankah kekuatan full selama 30 hari itu kita puasa dan malamnya kita qiyamul Ramadan, akankah bisa kita bawa ke 11 bulan berikutnya? Maka disinilah kita butuh ketahanan di dalam jiwa kita. Maka itulah yang dinamakan istiqamah. Kita senantiasa lurus jejak di dalam peribadatan. Kita tidak hanya butuh semangat ketahanan yang seketika saja, tetapi kita butuh jangka panjang untuk terus memelihara ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk-bentuk peribadatan yang telah dilatihkan sedemikian rupa selama bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini kita dikembalikan kesadaran kita bahwa microchip kita adalah suatu kebaikan, adalah satu ketaatan atau satu jiwa tauhid, jiwa yang selalu ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang harus kita pelihara, kita hidupkan, kita jaga sampai kelak kematian kita. Dan tidak lain itu semua akan bisa terjadi ketika kita berkesadaran ketika sholat, iyyaka nasta'in, bahwa hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolonganmu, hanya kepada Allah kita bersandar untuk bisa menjaga, untuk bisa melestarikan, dan untuk bisa meningkatkan selalu sinyal takwa ini. Dan Allah telah memberikan rumus yang sedemikian jelas dalam Al-Baqarah 45, ista'inu bis-sabri was-shalat. Jadikanlah sarana pertolongan Allah itu dalam rangka untuk menjaga diri kita, dalam rangka untuk memutuhkan jiwa kita sampai kelak husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dua jalan, dengan bersabar dan dengan sholat. Sabar maknanya adalah segala perilaku sosial kita. Kalau kita ingin kenyang, ya kita harus makan. Kalau kita ingin barokah, ya harus makan barang-barang yang halal. Ini bernama kesabaran. Dan pantang kita mengeluh atau pantang kita menggerutu terhadap segala apa yang terasa tidak enak. Tasyahud adalah hal yang dilarang oleh Allah. Dengan tidak tasyahud di dalam mendapati musibah, maka di saat yang sama kita telah bersabar. Dan sandaran kita adalah dengan sholat. Ketika ada masalah berat, hal pertama yang kita kerjakan adalah justru ambil air wudu, menggelar sajadah, sholat 2 rakaat, minta jalan kepada Allah. Maka setelah itu Allah akan mengkondisikan alam semesta ini untuk memberikan jalan, mungkin dari teman, mungkin dari suami, mungkin dari istri, mungkin dari anak, mungkin dari siapapun yang Allah akan kondisikan. Inilah makna Rabbul Alamin, Allah yang memelihara segala sesuatu. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan landasan ista'inu bis-sabri was-shalah, maka kita akan lulus, maka sinyal takwa kita akan terjaga, dan kita insya Allah akan pulang kembali kepada Allah dengan kondisi yang ridha dan diridhai. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Orang yang menjadikan sholat dan sabar ini sebagai sandaran utama memperoleh pertolongan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang khusyuk, yakni orang-orang yang khusyuk adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang selalu berada dalam kesadaran bahwa kelak akan bertemu kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat di dunia ini. Sehingga orang-orang khusyuk adalah orang-orang yang kesehariannya bisa menjaga lahir dan batinnya, bisa menjaga habluminallahnya dan habluminnasnya. Mudah-mudahan jamaah sholat Aid di lapangan tenis PG Ringin Anom Masjid At-Taqwa ini Allah berikan taufik selalu, Allah bimbing dan Allah jaga hingga kelak kita benar-benar pulang kepada Allah menemui husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala din. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allah